Kenalin, nama aku Sofia. Nama aku Indah Lipania Kristi. Di sini kita akan memberikan informasi mengenai burnout atau kejenuhan dalam belajar. So, langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, di sini teman-teman pernah tidak mengalami burnout atau jenuh dalam belajar? Atau teman-teman belum tahu apa itu burnout? Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi mengenai definisi dari burnout, faktor penyebab terjadinya burnout, proses terbentuknya, aspek apa saja yang mempengaruhi terjadinya burnout, dampak dari burnout, dan cara mengatasinya. Langsung saja kita simak video berikut ini. Burnout dalam belajar adalah kondisi di mana seseorang lelah secara fisik dan emosi karena banyaknya tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, sehingga seseorang tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Faktor-faktor terjadinya burnout di sekolah. Yang pertama, adanya tuntutan yang besar dari sekolah. Tuntutan sekolah untuk para siswi yang mengharuskan tercapainya hasil yang baik. Dengan adanya hal tersebut, maka siswa menjadi terbebani. Yang kedua, kurangnya penghargaan dari sekolah untuk prestasi siswa. Pemberian penghargaan dan pujian secara berkala akan menjadikan siswa dapat lebih bersemangat untuk berprestasi, karena mereka merasa bahwa sekolah mengapresiasi kerja keras mereka untuk berprestasi. Yang ketiga, harapan dari orang tua dan keluarga yang terlalu tinggi. Harapan orang tua yang diberikan untuk anak-anaknya sehingga para siswa menjadi takut untuk gagal. Dari hal tersebut mengakibatkan siswa akan terus merasa terancam berada di sekolah. Yang keempat, perbedaan nilai atau pandangan yang diberikan dari keluarga, guru, dan lingkungan sekitar untuk prestasi yang dimiliki siswa. Adanya perbedaan pandangan untuk siswa dari sekolah, teman, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk prestasi belajar yang telah dicapainya. Yang kelima, tidak adanya ruang gerak yang cukup bagi para siswa. Tidak adanya ruang gerak yang cukup bagi para siswa sehingga tingkat kreativitas yang ada pada siswa menjadi terbatas dan mereka enggan untuk berpartisipasi terlalu aktif dalam proses pembelajaran. Proses terbentuknya burnout. Yang pertama, adanya paksaan. Yang kedua, terlalu kerasnya bekerja. Yang ketiga, perubahan gaya hidup yang dilakukan. Yang keempat, keinginan untuk mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik dari lingkungan sosial. Yang kelima, menarik diri dari kehidupan sosial, kehilangan jati dirinya, dan yang terakhir, perasaan terpuruk. Aspek-aspek di dalam burnout atau kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, ada kelelahan emosional. Kelelahan emosional ditandai dengan perasaan lelah yang dialami oleh individu, entah itu kelelahan emosional maupun fisik. Hal ini dapat memicu berkurangnya energi yang dimiliki untuk menghadapi berbagai kegiatan dan pekerjaan yang dimilikinya. Yang kedua, terdapat kelelahan fisik. Penderita burnout atau kejenuhan mulai merasakan adanya anggota badan yang sakit dan gejala kelelahan fisik kronis yang disertai dengan sakit kepala, mual, insomnis, bahkan kehilangan selera makan. Yang ketiga, ada kelelahan kognitif. Kelelahan kognitif ini siswa yang sedang mengalami kejenuhan cenderung sedang mendapat beban yang terlalu berat pada otak. Hal ini kemudian berdampak seperti ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, mudah lupa, dan kesulitan dalam membuat keputusan. Yang keempat, kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi pada siswa ditandai dengan hilangnya idealisme, siswa sadar dari impian mereka yang tidak realistis dan kehilangan semangat. Dari gejala di atas, maka siswa sudah dianggap kehilangan motivasi. Selanjutnya yaitu dampak dari burnout. Yang pertama, sebagai penyakit. Banyak rencana gagal, orientasi berubah, mencari pelarian, produktivitas menurun, hasil yang tidak matang, muncul sikap usil, dan dapat menimbulkan frustasi.
Cara mengatasi burnout atau kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, belajar dengan cara atau metode yang bervariasi. Belajar dengan metode yang monoton akan menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Untuk itu, kita dituntut untuk menggunakan metode yang bervariasi agar tidak bosan, dengan cara mengubah metode yang biasa kita gunakan dengan metode baru, dan seterusnya akan menciptakan suasana baru di dalam kelas. Yang kedua, mengadakan perubahan fisik di ruangan belajar. Mengadakan perubahan fisik di ruangan belajar baik di kelas maupun di rumah yang ada kaitannya dengan perubahan bentuk materi seperti perubahan letak meja, kursi, papan tulis, dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan aktivitas belajar. Yang ketiga, menciptakan suasana baru di ruang belajar. Pada umumnya, ruang belajar yang tenang dan jauh dari kebisingan merupakan tempat yang ideal untuk belajar. Namun, hal ini jika dilakukan dalam waktu yang lama tanpa ada perubahan, maka akan mengakibatkan kejenuhan belajar. Oleh sebab itu, ciptakan suasana baru di ruang belajar, semisal belajar sambil mendengarkan musik yang berirama tenang atau musik kesukaan. Yang keempat, melakukan aktivitas rekreasi dan hiburan. Belajar adalah salah satu kegiatan mental yang sangat melelahkan dan sangat menyita banyak energi. Kelelahan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kejenuhan. Untuk itu, perlu adanya istirahat yang cukup sebagai alternatif dalam mengembalikan atau memulihkan energi yang banyak tersita atau terkuras saat belajar. Yang terakhir, yang kelima, hindari adanya ketegangan mental saat belajar. Ketegangan mental akan membuat aktivitas belajar akan terasa jauh lebih berat dan melelahkan dan berujung pada kejenuhan belajar. Ketegangan mental dapat dihindari dengan jalan belajar santai, artinya belajar dengan sikap rileks dan bebas dari ketegangan. Nah, itu dia teman-teman, informasi seputar burnout dalam belajar. Untuk kalian-kalian semua yang sedang mengalami burnout dalam belajar, yuk tumbuhkan lagi semangat belajar dalam diri kalian melalui cara-cara di video tadi. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.